Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayyan illa man taba wa amana wa amila shalihan. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama masalus salati fid din kama salir ra'si fil jasad. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pendengar dimanapun Anda berada, shaimin shaimat rahimakumullah, mudah-mudahan Anda selalu mendapatkan curahan rahmat, taufik, hidayah dari Allah, senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah, khususnya ibadah puasa Ramadan yang mana kita tengah berada di dalamnya. Hari ini kita berada di hari ke-15 Ramadan. Semoga segala amal ibadah Ramadan yang selama ini dapat kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pun sekaligus menjadi penyebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar sekalian, shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah, di saat sekarang ini kita berada dalam kehidupan modern yang diwarnai dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, derasnya arus informasi dan globalisasi, serta canggihnya alat ini dan itu, yang semuanya itu di samping ada membawa kebaikan atau kepositifan, tentu tidak sunyi pula membawa dampak buruk atau dampak negatif. Untuk itu, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu sehari semalam, dalam keadaan apapun dan suasana bagaimanapun, maka tanpa dilandasi iman yang kuat dan kokoh dan didukung dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh amat berat melaksanakannya. Terlebih di zaman kemajuan ini, manusia semakin sibuk dikejar keperluan ini dan itu yang semakin menggunung saja. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, salat adalah merupakan rukun atau sendi dan simbol umat Islam. Di samping itu juga termasuk sarana keperluan pokok bagi manusia untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dapat dibantah lagi keberadaannya. Tersebut dalam hadis yang sahih, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmizi wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban. Artinya, perbedaan antara kita orang muslim dengan mereka orang kafir itu hanya sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh kafirlah dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Kalau dalam hal berpakaian, orang non-muslim pun bisa
mengikuti pakaiannya orang muslim, cara berbusananya orang muslim. Nama juga bisa diserupai. Dia sebetulnya orang Nasrani, cuma punya nama seperti nama orang muslim. Saya baca ada sebuah buku, seseorang bernama Muhammad Nurdin. Padahal kalau bernama Muhammad itu umumnya orang muslim. Ini dia punya nama Muhammad Nurdin, tapi ternyata seorang pendeta. Jadi nama bisa diserupai. Kemudian salam bisa dipelajari. Berpenampilan kayak gayanya orang muslim bisa dilatih. Nah, lalu perbedaan yang betul-betul nyata antara kita orang muslim dengan mereka orang kafir hanyalah sholat. Kita orang muslim sholat, mereka tidak. Sehingga Nabi mengatakan, faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sadar, dengan sengaja, apalagi mengingkari tentang wajibnya, nah itu dia kafir yang nyata. Para pendengar shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah. Sayangnya pada akhir-akhir ini dari kalangan umat Islam sendiri yang kurang kuat imannya, rapuh akidahnya, lemah keislamannya, banyak yang melalaikan sholat atau meremehkan perintah sholat. Bahkan ada yang beranggapan sholat hanya buang-buang waktu secara percuma, menghambat pembangunan dan lain-lainnya. Sungguh ini suatu hal yang sangat tidak pantas terjadi di kalangan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayyan illa man taba wa amana wa amila shaliha." Maka akan muncul suatu generasi setelah mereka, yakni setelah Nabi wafat, para sahabat-sahabat banyak yang sudah berpulang ke rahmatullah. Maka kata Allah akan muncul suatu generasi yang mana mereka itu menyia-nyiakan sholat. Mereka mengikut syahwatnya, hawa nafsunya. Sholat mereka tinggalkan, mereka sia-siakan nafsu yang mereka ikuti. Fasawfa yalqawna ghayyan illa man taba wa amana wa amila shaliha. Maka mereka selagi akan menemui sebuah siksaan yang disebut dan ghayy, sebuah lembah yang ada di bawah dasar neraka jahanam. Hawanya sangat panas, baunya sangat pahit. Jangankan manusia yang punya akal sempurna, binatang buas pun tidak sanggup berada di dalamnya. Nah, mereka orang-orang yang melalaikan salat, menyia-nyiakan sembahyang, mengikuti syahwat hawa nafsunya, nah mereka akan ditempatkan di sebuah lembah yang disebut dan ghayy. Ghayy ini ya siksaan lembah yang berada dalam bawah neraka jahanam, dasarnya sangat panas. Kemudian lagi mereka diberi makan dengan buah zakum, buah dari, buah neraka yang sangat pahit dan berduri. Jangankan manusia yang normal, binatang buas saja tidak sanggup memakannya. Nah, orang yang ada dalam ghayy ini, dalam lembah ini, diberi makan daripada bara api neraka dan daripada buah berduri dalam neraka. Ya. Nah, kecuali orang yang bertobat ya dari kesalahannya, berbuat amal yang soleh, nah mereka terlepas daripada janji siksa yang diberikan kepada orang yang menyia-nyiakan sembahyang tadi dan mengikuti hawa nafsu mereka. Yang bertobat terlepas daripada janji siksa tersebut. Para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam ayat Al-Quran yang lain, itu tepatnya pada surat Munafikun, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun." Wahai orang-orang yang beriman,
Janganlah harta benda kamu dan anak-anak kamu melalaikan kamu daripada zikrullah, melalaikan kamu daripada ibadah, melalaikan kamu daripada sholat 5 waktu. Jangan, kata Allah, hei orang-orang yang beriman, janganlah harta benda kamu, usaha kamu melalaikan kamu daripada ibadah. Janganlah anak-anak kamu, cucu dan keluargamu melalaikan kamu daripada sholat 5 waktu. Dan barang siapa berbuat seperti itu, maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hidup merupakan ujian. Ada yang diuji dengan bermacam-macam kenikmatan, badan sehat, rezeki lancar, usaha lancar, di mana-mana dihormati dan dimuliakan orang. Kepada orang ini wajib bersyukur kepada Allah. Sementara ada orang diuji dengan berbagai macam penderitaan, badan berpenyakit, rezeki susah, usaha kandas, tidak menghasilkan uang. Sementara keluarga banyak yang tidak senang, tetangga banyak yang tidak suka. Nah, kepada orang semacam ini, kewajiban utama adalah bersabar. Dalam keadaan diuji dan berbagai musibah, wajib bersabar dalam pengertian bagaimanapun susahnya dalam hidup, tetap Allah sebagai Tuhan kita, dan jangan gara-gara kesusahan membuat kita lalu meninggalkan ibadah, meninggalkan sholat. Jangan. Begitu pula yang diuji dan berbagai kenikmatan. Ini disebut imtihan, ujian berupa yang menyenangkan. Kewajiban kita kepada Allah adalah bersyukur. Artinya jangan nikmat itu menjadi fitnah kita di antara kita dengan Allah. Kadang-kadang orang ketika diuji dengan kesusahan, dengan kemiskinan, dia sanggup menjadi hamba Allah yang takwa. Namun ketika diuji dengan berbagai macam kenikmatan, dia mulai lupa diri, lupa daratan, lupa ibadah, lupa Allah, lupa dengan keluarga. Salat ditinggalkan, ibadah mereka tinggalkan, dengan masjid mereka jauhi, majlis taklim mereka jauhi, ulama mereka jauhi, Allah bahkan ia musuhi. Nah, ini orang yang sangat rugi, ya. Semestinya diuji dengan kenikmatan kita bersyukur kepada Allah, zat yang memberi nikmat. Dengan nikmat Allah memberikan sarana agar kita rajin mendekatkan diri kepadanya, baik dengan sholat maupun dan sedekah, dengan memberikan sesuatu yang bernilai kepada orang-orang yang dalam kesusahan, membantu orang yang dalam kemiskinan. Ini dengan harta, dengan nikmat yang diberikan Allah tadi. Justru nikmat ini menjadi pengantar kita menjadi hamba Allah yang takwa kepada Allah. Ya, para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bagaimanapun keadaan kita, hendaklah kita selalu menjadi hamba Allah yang baik, yang selalu taat kepada Sang Khalik, Sang Pencipta, sabar dalam kekurangan, syukur dalam kenikmatan, tetap menjadi hamba Allah yang taat ibadah kepadanya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.